Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para nabi adalah manusia. Mereka layaknya manusia yang lain, memiliki rasa cinta. Tapi cinta mereka terpelihara kefitriannya. Mereka pun mengungkapkan cinta kepada kekasihnya bukan hanya dengan ucapan, tapi juga dengan sikap dan perbuatan. Nabi Ibrahim alaihi salam sangat mencintai istrinya. Beliau tetap bersama Siti Sarah selama 80 tahun, walaupun tanpa mendapatkan keturunan, tak luntur cintanya. Tidak terpikir pula olehnya memiliki istri kedua, karena ingin menjaga perasaan kekasihnya itu. Namun ketika Siti Sarah sendiri yang memintanya menikahi Siti Hajar, Nabi Ibrahim alaihissalam pun menuruti keinginan istri yang ingin segera memiliki keturunan ini. Rasul paling mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak sungkan dan malu menyatakan cintanya kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ketika Amr bin As radhiyallahu anhu pulang dari perang Datus Salasil membawa kemenangan, beliau menanyakan tentang orang yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amr bin As radhiyallahu anhu mengira Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan menyebut namanya. Namun ternyata beliau menjawab dengan menyebut nama istrinya, Aisyah radhiyallahu anha. Amr bin As radhiyallahu anhu menjelaskan maksud pertanyaannya. Beliau mengatakan, "Bukan wanita ya Rasulullah, yang kutanyakan adalah tentang laki-laki." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, "Kalau begitu, yang paling kucintai adalah ayahnya, Abu Bakar As-Siddiq." Pernahkah kita melihat pemimpin seperti beliau yang menyatakan cinta kepada istrinya tanpa sungkan-sungkan? Rasa cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diketahui seluruh sahabat. Bahkan para khalifah pun memperhatikan rasa cinta ini dalam kebijakan-kebijakan mereka. Misalnya, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang dikenal dengan ketegasannya memberikan seluruh istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatah dari negara masing-masing 10.000 dirham. Lalu beliau menambah 2.000 dirham untuk ibunda Aisyah radhiyallahu anha, menjadi 12.000 dirham. Ketika ditanya tentang sebab kebijakannya, Umar radhiyallahu anhu menjawab, Aisyah adalah kesayangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ulama hadis Masruq radhiyallahu anhu jika meriwayatkan hadis dari Aisyah radhiyallahu anha menuliskan redaksi dari As-Siddiqah, yaitu wanita yang benar dan jujur, binti As-Siddiq, yaitu lelaki yang benar dan jujur, kekasih Rasul untuk seluruh dunia. Namun demikian, Aisyah radhiyallahu anha yang sangat dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus merasa cemburu kepada ibunda Khadijah radhiyallahu anha yang telah wafat jauh sebelum mereka berdua menikah. Ketika mendapati istrinya cemburu, alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat sederhana. Aku dikaruniai cinta kepadanya. Cinta diungkapkannya dengan sangat sederhana dan lugas. Padahal beliau sadar betul setiap kata yang keluar dari mulutnya akan tersebar luas dan sepanjang masa. Beliau tidak perlu merasa malu untuk mengungkapkan cintanya itu. Suatu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan seorang lelaki yang meminta fatwa kepadanya. Kami memiliki seorang anak yatim perempuan. Dia dilamar 2 orang, yang satu kaya dan yang satu lagi miskin. Dengan yang mana kami sebaiknya menikahkan anak yatim itu? Ternyata jawaban Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat manusiawi, menghormati perasaan seorang anak manusia. Anak yatim itu cinta yang mana? Demikian tanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lelaki itu menjawab, dia mencintai yang miskin. Maka kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, yang terlihat dari 2 orang yang saling mencintai hanyalah rasa cinta. Artinya, kemiskinan itu tidak akan terlihat karena tertutupi oleh cinta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mencela seorang wanita ketika mencintai perasaan cinta kepada seorang lelaki.
Sebaliknya, membantu menyediakan jalan cinta yang baik dan halal. Ada sepasang suami istri yang berstatus budak. Namanya Mughits dan Barirah. Suatu saat sang istri Barirah dimerdekakan. Karena merdeka, Barirah meminta cerai dari Mughits. Permintaannya pun dipenuhi. Namun demikian, Mughits tetap menyimpan rasa cinta yang mendalam. Sehingga walaupun sudah bercerai, Mughits selalu mencari-cari mantan istrinya, menanyakan kabarnya, dan ingin selalu berdekatan dengannya. Cinta yang dalam ini membuat hati Rasulullah SAW terenyuh. Beliau akhirnya menemui Barirah. Kenapa engkau tidak mau rujuk dengan Mughits? Dia adalah ayah dari anak-anakmu. Barirah yang terkaget dengan kata-kata Rasulullah SAW pun bertanya, apakah engkau memerintahkanku sehingga aku harus menaatinya? Rasulullah SAW menjawab, tidak, aku hanya ingin menjadi perantara. Mendengar jawaban itu, Barirah pun tetap dengan keputusannya, berpisah dengan Mughits. Rasulullah SAW bukanlah orang yang kurang pekerjaan sehingga berkesempatan mengurusi masalah percintaan. Beliau adalah seorang utusan Allah Ta'ala untuk seluruh dunia, memegang kunci keselamatan seluruh umat manusia di dunia dan di akhirat. Lalu kenapa beliau bisa sempat mengurusi cinta Mughits, mengusahakan cintanya? Beliau juga membiarkan Barirah tetap dalam pilihannya. Kenapa? Karena beliau menghormati perasaan cinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.